Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sahabat Magnet Rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup Anda lebih cerah, lebih bermakna, lebih berlimpah ruah, dan semoga Anda juga lebih dekat dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang cermin ajaib, ya. Nah, cermin ajaib ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda dan kita semua, ya, termasuk saya, mampu menjalankan materi cermin ajaib ini, maka niscaya rezeki akan datang dengan sangat-sangat berlimpah ruah. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Bapak Ibu, begini. Beberapa materi saya itu menyampaikan tentang sifat rezeki, ya, yang banyak sekali orang tidak paham rezeki itu seperti apa, polanya, bentuknya, jenisnya, bagaimana datangnya, kapan datangnya, ketika datang bentuknya seperti apa, begitu ya. Nah, itu yang saya bahas dalam beberapa audio-audio yang sebelumnya. Contohnya misalnya ketika saya bahas tentang paradox of candy, bahwa ternyata rezeki itu dia datangnya dengan bungkusnya terlebih dahulu. Ketika bungkusnya ada, maka di dalamnya ada isinya. Nah, dengan penerapan ilmu seperti ini, akhirnya Anda memiliki cara pandang baru terhadap masalah yang ada di depan Anda. Bahwa ternyata masalah itu adalah pendahuluan dari rezeki yang akan datang. Maka dengan melihat cara pandang seperti ini, dan cara pandangnya pasti benar ya, karena dalilnya betul sekali ya, disebutkan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang mau dikasih rezeki, dikasih kebaikan, maka Allah akan berikan musibah terlebih dahulu. Artinya sudah menjadi hukum ya, paradox of candy, bahwa kita memang betul-betul mau menerima isi kalau mau menerima bungkusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin lebih dalam kepada sifat rezeki yang mudah-mudahan dengan cara pandang seperti ini Anda akan jauh lebih mudah melihat rezeki, ya. Judul materi ini sekali lagi saya sebutkan adalah cermin ajaib Bapak Ibu ya. Tentunya Anda semua tahu cermin ya. Tahu cermin, dan pastinya Anda senang sekali bercermin ya, termasuk saya ya. Pagi-pagi pasti saya ketemu cermin terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di rumah saya juga banyak sekali cermin. Alangkah anehnya kalau seandainya kita hidup tanpa cermin. Bagaimana bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita kalau kita nggak pakai cermin Bapak Ibu ya. Yang terjadi adalah kita pastinya nggak bagus lah bentuk wajah kita. Waktu itu ada seorang pembicara dalam sebuah seminar yang saya ikuti. Dia datang ke Malawi, kemudian bertemu dengan masyarakat yang nggak pernah bercermin Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dia punya handphone baru ya, handphone iPhone, kemudian difoto. Terus kemudian ketika ditunjukkan foto itu kepada dia nggak tahu, dia nggak kenal itu foto siapa gitu kan. Terus kemudian ketika ditunjukkan ke temannya yang sebelahnya, terus kemudian dia memberikan kode bahwa itu dia gitu kan. Kemudian minta difotoin yang sebelahnya, akhirnya saling tertawa ya, dan saling merasa lucu dengan kehidupan mereka. Karena selama ini mereka nggak pernah bercermin Bapak Ibu. Mereka nggak pernah bercermin, maka wajahnya juga berantakan gitu ya. Dan akhirnya ya handphone itu akhirnya dibawa main oleh anak-anak itu dan hilang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sang pembicara ini mendapatkan hikmah bahwa ternyata mereka nggak pernah bercermin. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyebutkan tentang sifatnya rezeki ya. Sifatnya rezeki itu seperti jodoh Bapak Ibu ya. Seperti jodoh, atau seperti orang lain melihat kita. Jadi kalau rezeki itu adalah orang lain, kalau kita penampilannya bagus, maka orang lain akan tertarik dengan kita gitu. Sama dengan rezeki, sama dengan jodoh. Jodoh itu ketika kita berpenampilan bagus, maka jodoh itu akan datang. Rezeki pun begitu Bapak Ibu.
ketika penampilan kita bagus, ya, maka rezeki akan datang. Ibaratnya begini, coba bayangkan rezeki itu adalah orang-orang di sekitar Anda. Rezeki itu adalah orang-orang di sekitar Anda. Lalu kemudian Andanya tidak pernah bercermin. Giginya, mohon maaf ya, kuning gitu ya. Kemudian matanya belekan gitu ya. Terus kemudian rambut acak-acakan gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi pada orang yang melihat Anda? Mereka pastinya kabur dan pergi meninggalkan Anda. Begitu juga dengan rezeki, Bapak Ibu. Rezeki itu hanya akan mendekat dengan orang yang penampilannya bagus, gitu ya. Rezeki akan datang dan menghampiri dengan orang yang penampilannya bagus. Ini udah hukum umum terhadap diri kita, makanya kita selalu perhatian betul dengan diri kita. Ya, kadang-kadang kalau ada mobil lewat gitu ya, itu spionnya Anda jadikan ya sebagai alat bercermin. Saking kita pengen betul bahwa kita menarik perhatian orang lain. Nah, sama dengan rezeki, Bapak Ibu. Rezeki, kalau penampilan kita bagus, maka rezeki akan datang dan tertarik pada kita. Ya, kalau penampilan kita bagus, rapi, enak dipandang oleh rezeki, ya, enak dipandang oleh rezeki, maka rezeki itu akan datang pada kita. Akan bilang, kok saya enak yang lihat muka kamu, kok saya enak yang ngelihat dirimu ya, tolong dong aku diambil olehmu, kira-kira begitu ya. Tapi kalau seandainya penampilan kita nggak bagus, maka rezeki akan hilang dari sisi kita, Bapak Ibu ya. Rezeki akan hilang dari sisi kita ya. Maka gimana caranya agar kita bagus, Bapak Ibu ya? Agar penampilan kita bagus. Sama dengan kehidupan, kita butuh cermin. Di dalam rezeki kita juga butuh cermin, Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita nggak bercermin, maka rezeki itu akan hilang. Rezeki itu akan kita nggak pernah tahu kenapa kok gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau seandainya Anda nih nggak pernah bercermin selama 2 tahun gitu ya. Terus kemudian Anda ngelihat, kok orang-orang pada nggak mau mendekati saya ya. Kok orang-orang kok nggak ada yang tertarik sama saya ya. Ya iyalah, coba ngaca dulu gitu ya. Coba ngaca, pas ngaca, oh iya pantesan aja orang nggak suka sama kita. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki itu mungkin ada sebagian di antara kita yang berpikir gini, kok rezeki nggak datang ya, gitu. Kok rezeki seret ya? Kok utang nggak lunas-lunas ya? Kok piutang nggak kebayar ya? Gitu kan dari orang lain. Kok piutang-piutang tuh nggak datang pada kita ya? Kok peluang-peluang bisnis nggak datang pada kita ya, gitu ya? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, udah berapa lama Anda tidak bercermin? Sudah berapa lama nggak bercermin sehingga akhirnya rezeki nggak mau datang dan tertarik pada kita, ya? Maka kita butuh cermin, Bapak Ibu, ya. Kita butuh cermin, sangat-sangat butuh cermin, ya. Jadi kita sangat butuh cermin untuk membuat rezeki tertarik sama kita, ya. Nah, cuma sebelum bercermin harus mental siap bercermin, ya kan? Mental siap gitu loh dalam bercermin. Mental siap bercermin itu apa? Mental siap kalau bercermin yang kelihatan adalah cemang-cemong muka kita. Giginya ada jigongnya gitu misalnya gitu ya. Kemudian matanya belekan, rambut aut-autan, kemudian ada noda di pipi gitu ya. Ada jerawat muncul dan seterusnya gitu ya. Jadi mentalnya dulu yang dipersiapkan untuk bercermin, ya. Jadi kalau seandainya kalau misalnya yang pakai jilbab miring gitu kan, nah, maka setelah itu dia siap gitu ya. Bukan yang sering terjadi ya, karena kita nggak pernah paham bahwa ini ada cermin dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi seperti dalam sebuah pepatah mengatakan ya, buruk muka cermin dibelah ya. Buruk muka cermin dibelah. Jadi ketika bercermin terus kemudian cerminnya bilang kamu matanya belekan, oh langsung dihancurinnya si cerminnya. Bukan memperbaiki tubuh, bukan memperbaiki diri ya, bukan mungkin sikat gigi setelah itu, mungkin nyisir setelah itu, tidak. Yang dilakukan adalah
cerminnya yang dibelah, cerminnya yang dihancurkan. Nah, ini adalah orang yang tidak siap dalam bercermin, mentalnya nggak siap dalam bercermin. Nah, dalam rezeki yang harus dilakukan adalah yuk sama-sama kita bercermin. Apakah cermin itu? Ya. Jadi pertama mentalnya harus siap dulu. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu cermin itu apa. Jangan-jangan Anda nggak tahu bahwa ini cerminnya. Jadi mentalnya adalah siap bercermin. Yang kedua, Anda tahu jenis cermin itu apa. Apa itu cerminnya? Cerminnya adalah ya berbagai masalah-masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Ya, misalnya pas jalan gitu kan, pas jalan nih tiba-tiba ada nyerempet gitu. Pas ada yang nyerempet, oh itu cermin Bapak Ibu. Itu adalah cermin kehidupan kita. Oh, gitu ya. Kenapa ya saya diserempet orang? Maka pasti ada yang tidak baik dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya ada orang yang nyerempet kita. Maka diserempetnya kita oleh orang lain adalah cermin untuk kita. Yang sering terjadi adalah ketika kita diserempet sama orang, kemudian mobil kita ditabrak, motor kita ditabrak, kemudian kita jatuh, maka yang sering terjadi adalah cerminnya yang dibelah. Buruk muka, cermin dibelah. Yang sering terjadi adalah kita nggak terima dengan cermin ini, lalu akhirnya yang terjadi kita marah-marah sama tuh cermin, dan akhirnya rezeki memang nggak akan pernah datang pada kita sedikit pun. Kenapa? Ya nggak mau bercermin, sementara rezeki itu tertarik sama yang pribadinya bagus. Ya, maka seluruh masalah-masalah kita adalah cermin, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita kenal. Kita nggak pernah mengenal bahwa ini adalah cermin. Ya, dihina orang, ya, dikata-katai orang, digosipin orang, digibahin orang, ya, kemudian bisnis merugi, ditipu orang, ya, dikhianati teman. Ini Bapak Ibu adalah cermin. Coba selama ini kita nggak pernah menganggap bahwa itu cermin. Kita menganggapnya bahwa kenapa kok hidup saya susah, kenapa kok seperti ini, kenapa kok bertubi-tubi gitu. Bukan. Kehidupan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada yang tidak tepat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi pertama mentalnya harus siap dulu, ya kan? Mentalnya harus siap dulu. Kalau seandainya kita mau bercermin, ini cerminnya cermin ajaib Bapak Ibu ya. Dia selalu memberikan respon terhadap segala kehidupan kita. Makanya Anda harus betul-betul setelah materi ini, Anda jadinya sangat sensitif terhadap kehidupan Anda. Sangat-sangat sensi. Karena cermin itu sesuatu yang kita nggak suka. Ya, kalau kita suka itu bukan cermin namanya. Makanya ketika Anda bercermin dengan fisik Anda gitu ya, maka yang Anda harapkan bukan ketika bercermin, wah udah bagus gitu kan, sehingga Anda nggak butuh cermin. Tidak. Tapi ketika bercermin, Anda melihat cemang-cemong gitu kan, Anda melihat rambut Anda yang berantakan, jilbab Anda yang berantakan, dan yang lain-lain gitu ya. Akhirnya Anda katakan bahwa oke, saya sangat-sangat berbahagia karena cermin menunjukkan kepada saya tentang apa yang harus saya perbaiki. Oke? Jadi Bapak Ibu, cermin dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang kita nggak suka, hal-hal yang kita sebenarnya tidak inginkan. Itu adalah cermin, seluruhnya cermin Bapak Ibu. Ya, jatuh dari tangga gitu ya, yang sering kita katakan apanya, tangganya ini nakal ya. Bahkan dari kecil kita mendidik anak-anak kita, bahkan kita dididik oleh orang tua kita. Ketika kita jatuh gitu ya, terus kemudian ya, ketika kita jatuh, terus apa yang terjadi Bapak Ibu ya, karena kita waktu itu masih kecil, masih anak-anak gitu ya, kemudian dibilangin ini nih tangganya nakal begitu ya. Jadi yang disalahkan tuh tangganya. Dari kecil kita dididik seperti itu. Yang kita lakukan adalah buruk muka, cermin dibelah. Jadi semuanya kita salahkan. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kita mengalami hal yang tidak enak, musibah, cobaan, ujian, hinaan, direndahkan orang gitu ya, kemudian masalah-masalah gak selesai, utang gak lunas-lunas,
piutang nggak terbayar-bayar gitu ya. Kita diusir dari rumah kontrakan kita, mau masuk penjara, dipanggil polisi gitu ya. Kemudian kok nggak harmonis sama istri, nggak harmonis sama suami, orang tua kok marah terus sama kita. Lalu kemudian selama ini kita buruk muka, cermin dibelah. Kita salahkan semua yang ada di luar kehidupan kita dan mengatakan bahwa ini nih semua yang nggak benar. Akhirnya terkenallah yang disebut sebagai kambing hitam, Bapak Ibu. Ya, kambing hitam. Kambing hitam itu keluar dari apa? Keluar dari mental kita yang tidak siap bercermin. Maka ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita siap dan mengatakan bahwa terima kasih kehidupan, kau telah berikan cermin untuk saya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi pertama, siap mentalnya untuk bercermin. Yang kedua, tahu bahwa seluruh hal-hal yang tidak kita suka dalam kehidupan kita adalah cermin yang berguna dan bermanfaat. Yang ketiga, bersyukurlah ketika cermin itu terjadi. Bersyukurlah ketika cermin itu terjadi. Ya, dan yang keempat Bapak Ibu, langkahnya adalah memperbaiki diri setelah cermin menunjukkan sesuatu. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, akhirnya pola hidup seperti ini akan membuat kita jadi berhati-hati. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, langsung yang disalahkan bukan cerminnya. Siapa yang disalahkan? Kita. Ya, cermin nggak ada yang salah. Emang ada cermin yang salah? Ya, mungkin cerminnya cembung atau cerminnya cekung, ya itu udah urusan lain. Tapi rata-rata cermin itu datar, ya. Pokoknya cermin nggak pernah ada yang salah. Siapa yang salah? Ya, kita. Gitu. Cerminnya benar, ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Sehingga akhirnya cermin kehidupan kita ini luas sekali Bapak Ibu. Akhirnya semua kehidupan kita cermin, betul nggak? Ya, akhirnya semua kehidupan kita cermin. Ya, kalau seandainya ada yang punya masalah dalam kehidupannya, coba ya lakukan 4 tahap ini. Mentalnya siap bercermin, tahu bahwa itu adalah cermin, ya, bersyukur karena cermin itu sudah ditujukan kepada Anda, ya, dan yang keempat adalah memperbaiki diri. Saya mau kasih beberapa ilustrasi Bapak Ibu, contoh-contoh ya. Yang saya alami lah begitu ya, karena saya juga belajar betul tentang ilmu ini gitu ya. Berkali-kali saya coba, Masya Allah, iya juga ya gitu ya. Kenapa kok rezeki saya ini nggak datang pada saya? Karena sayanya yang nggak mau bercermin. Tapi ketika saya bercermin Bapak Ibu dan mencoba untuk mensyukuri cermin saya, subhanallah, ternyata rezeki itu berlimpah ruah datangnya. Contoh Bapak Ibu, waktu itu ada ya ini juga saya doakan ya, yang ada dalam kisah ini. Waktu itu ada khodimat ya. Mungkin kalau khodimat itu bahasanya pembantu rumah tangga gitu ya, yang membantu kita, walaupun kita nggak pernah menyebut dia sebagai pembantu, tapi mitra ya, asisten. Nah, ini ada asisten rumah tangga kita yang berbuat tidak baik. Barang-barang hilang, uang hilang, sampai kemudian akhirnya saya sadar bahwa kok saya beberapa kali meletakkan uang di tempat ini kok nggak ada gitu ya, kok hilang begitu. Terus kemudian akhirnya satu rumah itu merasakan kok ada yang mulai satu persatu barang hilang, satu persatu barang hilang begitu ya. Sampai suatu hari kami berjalan dengan mitra asisten rumah tangga kami tadi itu ya. Kami jalan keluar gitu ya dengan si mbaknya gitu kan. Anak saya ada di rumah. Kemudian anak saya ini ngasih kabar gitu, Mi, ini barang aku yang hilang ketemu gitu. Ketemu di mana? Ketemu di tempat lemarinya si mbak gitu ya. Coba dilihat lagi, kata istri saya. Coba dilihat lagi. Itu ada apa aja di sana? Pas dilihat ternyata ada uang, ada dolar kita di situ, ada barang-barang unik kita, ada baju-baju anak saya dan seterusnya, ada di tempat itu ya. Nah, kemudian
ya, itu si mbaknya ada di mobil gitu ya. Dapat kabar seperti itu, istri saya itu langsung berubah mukanya gitu ya. Saya waktu itu lagi nyetir gitu ya, terus kemudian ketika si mbaknya kemana gitu kan, mungkin berpisah dengan kita, istri saya bisik-bisik ke saya bahwa terjadi kejadian seperti ini. Kemudian saya bilang gini, oh ya pantes gitu ya, uang saya memang beberapa kali hilang. Terus gimana nih Bi? Gitu kan, kata istri saya seperti itu. Nah pada saat itu Bapak Ibu, saya mengingat materi cermin ajaib ini ya. Kemudian saya katakan gini, oh oke, ini adalah cermin, alhamdulillah saya sudah dikasih cerminnya dan saya yang salah gitu. Kaget istri saya, loh kok kita yang salah sih Bi? Udah jelas-jelas dianya mencuri, udah jelas-jelas dia klepto, udah jelas-jelas dia ngambil barang kita, kenapa kok bisa kita yang salah gitu kan. Kemudian saya coba cari, apa ya, salah saya apa ya. Saya mencoba bercermin, karena yang salah bukan si mbaknya, nggak pernah ada orang lain di luar kita yang salah, pasti saya yang salah. Karena saya bercermin, ini kehidupan ini kasih tahu, oh berarti saya yang salah. Salah saya apa ya? Kemudian saya bilang sama istri saya, oh salah kita Mi, karena kita nggak pernah ngajarin dia. Gitu saya bilang. Salahnya kita karena kita nggak pernah ngajarin dia. Kita terlalu sibuk bekerja. Saya terlalu sibuk gitu ya, mungkin memotivasi orang di luar sana. Tapi ada orang yang ada di dalam kehidupan saya, tidak saya berikan perhatian. Maka di situ salah saya. Maka saya bercermin, oh iya, saya yang salah. Oh iya, ada cemong dalam kehidupan saya gitu. Akhirnya ya, saya minta sama istri saya, oke Mi, siap bercermin? Oke deh, siap gitu kan. Walaupun siapnya itu dengan gendek sekali Bapak Ibu ya, itu dengan marah gitu ya. Tapi saya bilang, oke, yuk, ini adalah momentum bagi rezeki untuk datang pada kita. Gitu saya bilang gitu ya. Ini adalah momentum bagi rezeki untuk datang pada kita. Kalau kita mau bercermin, maka rezeki datang. Kalau kita nggak mau bercermin, maka rezeki hilang. Mau pilih yang mana? Gitu. Akhirnya kami waktu itu memutuskan siap untuk bercermin Bapak Ibu. Akhirnya yang kami lakukan bercermin. Kita panggil si mbaknya, kita kasih tahu, awalnya dia menolak pastinya, tapi kemudian kita kasih bukti-buktinya seperti ini. Akhirnya dia ngaku, terus kemudian kita bilang bahwa saya yang bilang, iya mbak, maafin saya ya gitu. Maafin saya nih kelupaan. Saya ini terlewat ngajarin si mbaknya. Kita kan pengen ke surga sama-sama ya. Tapi saya ngajarin orang lain rezeki, ngajarin orang lain baik, tapi saya lupa ngajarin si mbak ini, gitu kan. Ya udah deh, saya minta maaf ya mbak. Jadi yang minta maaf saya, karena saya yang mau bercermin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah si mbaknya akhirnya minta maaf dan merasa bahwa kami menyelesaikan masalahnya dengan adil dan bijaksana. Coba seandainya saya nggak mau bercermin, istri saya nggak mau bercermin, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya kita semua rugi Bapak Ibu. Ruginya apa? Ruginya saya merusak terumbu karang saya. Ya, masih ingat materi terumbu karang? Bahwa rezeki ada di orang lain. Nah ini ternyata rezeki saya ada di si mbaknya itu, gitu ya. Maka saya menjaga betul agar terumbu karang saya dengan si mbak ini bisa terus terjaga. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun dia akhirnya sekarang ini kerjanya di tempat yang lain, tapi ketika bertemu dengan kami terus bisa bersilaturahim. Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah cermin, karena sebenarnya kita udah nggak mementingkan si mbaknya itu, tapi yang kita pentingkan siapa? Saya kan, saya pribadi, istri saya, anak-anak saya, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan ilmu terbaik dari cermin yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada banyak sekali kisah-kisah yang saya alami, seperti misalnya ketika saya buat buku ini, kemudian anak saya bilang, Bi, itu kok alay banget sih gitu ya. Itu kan bahasanya kok bahasa seperti di seminar. Kalau buku itu ya buku, ya tulisan buku gitu loh, datar gitu kan. Loh ini anak saya kan ngasih cermin ke saya. Tapi saya sempet gak siap bercermin Bapak Ibu. Saya bilang gini, kakak gak ngerti apa-apa. Saya bilang gitu ya, kakak gak ngerti apa-apa. Ini gitu kan, Abi nulis dengan gaya bahasa tulisan. Ternyata penelitian membuktikan bahwa
Orang kalau nulisnya dengan gaya bahasa formal itu nggak dibaca sama orang. Tapi kalau nulisnya dengan gaya bahasa berbicara itu banyak orang yang mau baca. Kakak nggak ngerti nih. Iya tapi alay banget gitu. Terus kemudian parah lagi alaynya. Aduh, sempet Bapak Ibu saya tersinggung. Sempet gitu ya. Saya tersinggung dengan ini pun saya udah berkali-kali menjalankan ilmu cermin ajaib ini. Saya pun kena juga. Ini kan baru aja. Buku saya kan baru terbit. Anak saya minta baca, kemudian dia kasih feedback, tapi feedbacknya feedback anak-anak gitu kan. Terus kemudian akhirnya saya nggak siap bercermin dan saya katakan kepada dia, kakak nggak ngerti apa-apa gitu kan. Abi tersinggung kalau dibilangin ini alaynya parah gitu kan, padahal orang lain aja suka. Tapi Bapak Ibu setelah itu saya sadar astagfirullahalazim, itu cermin. Anak saya melakukan cermin pada saya. Akhirnya saya mencoba merapihkan dalam cetakan berikutnya gitu ya. Nah banyak sekali Bapak Ibu. Ada kakak saya waktu itu bapak mertuanya sekarang sudah almarhum, namanya Abah Hasan, hilang Bapak Ibu ya, karena udah pikun gitu ya, ingatannya singkat, kemudian dia keluar tapi dia nggak datang balik ke rumah. Akhirnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat seluruhnya sibuk Bapak Ibu untuk mencari sang ayah. Tapi kemudian di hari kelima mereka sadar bahwa ini adalah cermin dari Allah gitu. Kok kita kehilangan orang tua? Iya sih, kehilangan orang tua kita cari, tapi ini Ramadan kita akhirnya jadi berantakan. Yuk sama-sama kita niat memperbaiki Ramadan kita. Setelah itu Bapak Ibu, ayahnya diantarkan oleh seorang tetangganya dan ketemu di bawah tangga sebuah pasar gitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat keluarganya tidak siap menerima cerminnya. Jadi masalah itu cermin Bapak Ibu, nggak siap gitu ya. Yang disalahkan apanya? Yang disalahkan adalah ya masalah gitu, cerminnya masalah. Tapi kemudian akhirnya di hari kelima mereka siap bercermin. Oke, kita ada yang salah, yuk kita sama-sama perbaiki. Dan ketika mereka siap memperbaiki diri, lalu kemudian rezekinya datang, sang ayah datang kembali dengan baik. Nah Bapak Ibu, inilah cermin-cermin dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ya, ketika Bapak Ibu mengalami masalah ya dalam kehidupan, itu bukan masalah kok. Itu tuh waduh, anugerah yang luar biasa. Allah ingin agar kita bercermin gitu. Kita bercermin. Ketika kita bercermin dan siap ya, pertama mentalnya siap bercermin, kedua tahu bahwa itu adalah cermin, yang ketiga ya bersyukur cermin itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah memperbaiki diri gitu ya, merapihkan diri. Ketika itu maka yang kelima Bapak Ibu, yang kelima terjadi keajaiban rezeki. Karena Anda sudah siap menerima cermin, Anda sudah siap menerima bahwa oke, saya yang salah gitu ya. Oke, terima kasih atas cermin ini, maka rezeki akan datang. Karena rezeki ini menunggu kita kok. Rezeki itu menunggu kita ya. Ketika kitanya udah rapi, bagus ya, maka itu rezeki akan datang pada kita ya. Sebentar lagi keajaiban akan datang pada Anda. Terakhir Bapak Ibu, ada satu cermin yang sangat-sangat objektif dan indah luar biasa. Dan cermin ini betul-betul harus kita syukuri bersama. Cermin ini sudah saya sampaikan dalam sebuah audio. Dan ya, audio ini banyak sekali orang yang mendapatkannya. Makanya testimoni paling banyak adalah, salah satunya testimoni terbanyak adalah bercermin. Loh, kan belum saya kasih materinya. Iya, namanya ilmu Garpu Tala Bapak Ibu. Nah, ilmu Garpu Tala itu menunjukkan bahwa ketika kita punya masalah, maka kita butuh cermin. Oke, sudah siap. Terus kemudian apa dong? Maksudnya apa Allah nih kasih kita masalah ini gitu ya. Maka saat itu, saat yang terbaik adalah langsung aja lihat cermin. Dan cermin paling objektif dan ajaib di muka bumi ini adalah Al-Quran. Al-Quran, ilmu Garpu Tala. Nih saya tambah dosis ilmu Garpu Tala. Jadi ilmu Garpu Tala plus ilmu cermin ajaib Bapak Ibu. Maka yang harus dilakukan adalah, banyak orang, beberapa juga itu tidak bisa melihat panas. Kok nggak ada hubungannya sih? Ketika saya buka Al-Quran kok nggak ada hubungannya? Ya, kok
Kok saya dibilangin di situ disebutin bahwa ada orang kafir, ada orang zolim? Saya kan nggak kafir Pak Nas, gitu kan? Saya kan nggak zolim Pak Nas. Garputala nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Ketika dibuka itu, yang keliru apanya? Yang keliru karena kita tidak siap bercermin. Maka ketika disebutkan misalnya orang kafir di Al-Quran, orang zolim, ya, masuk neraka, gitu ya, itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Lihatlah Al-Quran sebagai cermin. Pas Anda lihat, Masya Allah gitu ya, ternyata gitu, saya lalai terhadap perintah Allah. Ya Allah, ternyata saya yang kafir. Kafir ini kan gak mesti murtad Bapak Ibu ya, gak mesti keluar dari agama gitu ya, tapi juga hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah itu juga bagian dari kekafiran. Bagian ya, bukan kekafiran secara keseluruhan, tapi bagian dari kekafiran. Maka ketika melihat